Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 10 November 2025. Sejumlah tokoh resmi diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang menuai pro kontra dan ditanggapi oleh putri sulungnya Mbak Tutut. Selanjutnya, sebuah topan raksasa menghantam wilayah Filipina dan mengakibatkan lebih dari 1 juta warga mengungsi. Putri sulung Presiden kedua RI Soeharto, Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, menyampaikan bahwa keluarganya menerima dengan lapang dada beragam pandangan masyarakat terkait pemberian gelar pahlawan nasional kepada sang ayah. Dia pun mengaku tidak dendam atau kecewa terhadap masyarakat yang tidak mendukung penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Mbak Tutut juga mengajak publik menilai kiprah Soeharto dari sisi pengabdiannya bagi bangsa sejak muda hingga akhir hayatnya. Ia menyebut perjuangan sang ayah selalu diarahkan untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Mbak Tutut kemudian menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta masyarakat yang telah memberikan dukungan atas penganugerahan gelar tersebut. Presiden Prabowo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara Jakarta pada Senin 10 November 2025. Di antara penerima gelar tersebut adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, serta aktivis buruh Marsina. Dan seluruh yang telah mendukung lah. Untuk yang kontra yang belum mendukung juga kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang kita kan negara Republik Indonesia ini kan kesatuan Republik Indonesia banyak ininya ya, macam-macamnya. Ini monggo-monggo saja. Ya. Ada yang disampaikan ke Pak Prabowo? Tadi sudah sampai. Terima kasih banyak atas urusan beliau. Menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Mungkin pertanyaannya sama Bu, tadi kan di era Presiden Jokowi dan SBY ini sudah diajukan dan ini baru terlaksana. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa. Kalau dulu karena mungkin beliau yang belum ada banyak dikumpulkan itu ya. Apa kuwi jenenge? apa yang untuk itu loh, yang untuk supaya terpilih itu belum terkumpul semua, mungkin beliau itu dan juga mungkin karena untuk kesatuan Republik Indonesia, untuk supaya jangan ada yang marah gitu ya. Nah sekarang insya Allah masyarakat makin dewasa, rakyat makin dewasa dan juga makin pinter semuanya. Sekarang udah ditetapkan jadi pahlawan nasional. Ke depan keluarga sikapnya akan gimana? Maksudnya? Ke depan langkah yang akan dilakukan keluarga akan ngelakuin hal seperti apa? Mungkin ada hal-hal khusus yang akan dilakukan oleh keluarga. Kepada siapa? Pada Pak Harto. Pak Harto ya kita ke ziarah ke makam Bapak. Kita berzikir di sana, kita bersyukur, kita mengajukan syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semuanya itu kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi. Apakah akan menegasikan beberapa tuduhan terkait Bapak? Apa ya kurang kerungu Mas? Apakah akan menegasikan terkait tuduhan terkait sebelumnya ada soal korupsi? Saya rasa rakyat udah makin pinter loh. Jadi udah Mas juga apalagi wartawan, pinter-pinter kabeh. Jadi bisa melihat apa yang Bapak lakukan, yang bisa menilai sendiri ya. Kami tidak perlu membela diri atau bagaimana, tapi semua sudah terlihat kok. Nggak ada yang ditutupi. Terima kasih. Ya. Sehat Ibu Tutut. Terima kasih Bapak. Makasih.
Super topan Fung Wong mengguncang Filipina dengan kekuatan dahsyat pada Minggu 9 November malam, menewaskan sedikitnya 2 orang dan memaksa lebih dari 1 juta warga meninggalkan rumah mereka. Badai kategori 5 ini menghantam pesisir timur laut Pulau Luzon dengan kecepatan angin maksimum mencapai 185 km per jam dan hembusan hingga 230 km per jam. Terjangan angin ekstrim dan hujan lebat menghancurkan bangunan, menumbangkan pepohonan, serta menimbulkan pemadaman listrik di seluruh wilayah Baler. Otoritas setempat melaporkan kondisi masih sangat parah meski intensitas angin mulai menurun. Gelombang besar terus menghantam garis pantai, sementara banjir bandang dan tanah longsor dilaporkan terjadi di sejumlah provinsi. Beberapa hotel di kawasan wisata rusak berat akibat terjangan air laut dan hujan deras yang menembus atap bangunan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. menetapkan status darurat nasional, menyusul bencana beruntun setelah topan Kalmaegi yang baru pekan lalu menewaskan sedikitnya 224 orang. Pemerintah menyiagakan tim penyelamat dan militer untuk membantu evakuasi, menyalurkan bantuan, serta mempercepat pemulihan infrastruktur vital. Pemerintah daerah juga mengimbau warga di daerah pesisir untuk menjauh dari pantai dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman, karena ancaman gelombang pasang dan arus deras masih tinggi. Paano ka ba dadaan ngayon? Aldason. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.